Kabar terbaru Kamarudin. Ada peran anggota DPR RI lobi istana demi selamatkan Ferdi Sambo. Siapakah sosok ini? Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, saat berada di Jambi. Kabar terbaru Kamarudin menyebutkan ada peran anggota DPR RI melobi istana agar membantu Ferdi Sambo. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada keterlibatan anggota DPR RI untuk membela Ferdi Sambo di kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Anggota DPR RI itu disebut Kamarudin menjabat ketua komisi di DPR RI. Anggota DPR RI itu melobi istana agar memberikan bantuan kepada Ferdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Kata Kamarudin, anggota DPR RI itu mencoba melobi istana melalui Kementerian Sekretaris Negara atau Kemensesnek. Saya terus mendorong Pak Presiden untuk membentuk tim independen. Alasannya adalah karena ada keterlibatan juga dari Dewan. Salah satu ketua komisi Dewan dimanfaatkan oleh Ferdi Sambo untuk melobi istana melalui salah satu kementerian, yaitu Kementerian Sekretaris Negara, ungkap Kamarudin, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua di program Sapa Indonesia Pagi. Tak hanya melobi Kemensesnek, Kamarudin mengungkapkan anggota DPR RI ini diduga turut melobi Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh mantan Kapolri Tito Karnavian. Berhasil apa tidak, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas berdasarkan informasi intelijen itu digunakan, kan begitu, ketua komisi DPR ini kemudian juga melobi kementerian yang lain. Yang menterinya itu mantan Polri, diduga Tito Karnavian, tambah Kamarudin. Terkait ini, Kamarudin meminta agar Presiden Jokowi membentuk langsung tim independen mengenai kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Selain itu, turut mengusut kabar-kabar soal pembackingan 303 judi online dan narkoba. Selain kecintaannya kepada institusi Polri, Kamarudin menilai tim independen patut dibentuk atas dugaan keterlibatan satu di antara pimpinan komisi di DPR. Bukan hanya itu, Kamarudin menambahkan, tim konektivitas atau tim independen perlu dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J karena mengungkap kasus ini secara terang benderang sesuai keinginan Presiden Jokowi tidak mudah. Sebab, menurut Kamarudin, banyak pihak yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Karena saya sudah memahami perkara ini sejak awal, berdasarkan informasi-informasi dari intelijen, saya yang menyatakan banyaknya keterlibatan para pihak mulai daripada Polres, Polda, Pidum Polri, dan Propam. Kan begitu, ujar Kamarudin. Tapi sayang, yang dilakukan Presiden hanya berbicara 4 kali, menyatakan buka seterang-terangnya. Tetapi, sayang, permintaan Pak Presiden itu tidak dihiraukan atau tidak diindahkan oleh Polri. Begitulah kira-kira. Bagi Kamarudin, seharusnya ada 9 sampai 10 tersangka yang ditetapkan dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J atau di luar perkara obstruction of justice. Artinya, bukan hanya Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dari awal, saya sudah ingatkan penyidik bahwa yang harus menjadi tersangka dalam perkara ini minimal 9 atau 10 orang, ucap Kamarudin. Selain itu, Kamarudin Simanjuntak tiba di Jambi. Kedatangan Kamarudin untuk menemui keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Dia datang bersama Irma Huta Barat dan tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Kedatangan Kamarudin tersebut yakni dalam rangka bertemu dengan keluarga Brigadir Yosua. Kamarudin menjelaskan perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang terakhir pemeriksaan terhadap tersangka menggunakan lie detector atau alat tes kebohongan. Kemudian, kami juga ada membuat laporan baru
yaitu laporan dengan pasal 317 KUHP Junto, 318 KUHP Junto, pasal 55 tentang penyertaan dan atau pasal 56 tentang perbantuan, yaitu terkait dengan adanya laporan Putri Chandrawati dan laporan dari Bribtu Martin Gabe yang diduga diperintah oleh Ferdy Sambo maupun oleh Kapolres Jaksel atau Kasat Serse Polres Jaksel tentang tuduhan mereka kepada almarhum bahwa almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu pasal 338 KUHP Junto, pasal 53 KUHP tentang percobaan. Tetapi, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, tidak terbukti atau tidak ditemukan peristiwanya, kata Kamarudin. Ia juga membantah semua tuduhan soal pelecehan seksual yang dilakukan mendiang Brigadir J ke Putri Chandrawati. Ia menepis pengakuan Putri Chandrawati yang dilecehkan oleh Brigadir Yosua di Duren 3. Seperti yang saya katakan dulu, tidak mungkin seorang ajudan bisa masuk ke ruang utama komandannya kecuali dipanggil. Ternyata benar, dia tadinya ada di luar berdasarkan rekaman CCTV, kemudian dipanggil, lalu diduga disiksa, lalu dibunuh atau ditembak, ungkap Kamarudin. Ia pun meyakini laporannya yang kedua akan ditindaklanjuti dan ditetapkan tersangkanya. Karena laporan mereka kan sudah SP3, jadi kita melapor balik. Karena pertama mengaku diperkosa di Duren 3 karena tidak terbukti, dipindah menjadi diperkosa di Magelang. Itu kan terlalu jauh, lompatan lokus deliktinya antar kota, antar provinsi. Kalau misalnya dari Duren 3 ke Duren 5, itu masih bisa dibilang salah hitung durennya gitu. Tetapi, kalau Duren 3 ke Magelang itu terlampau jauh dan tidak mungkin, kata Kamarudin. Hal itu dikatakannya tidak mungkin karena Putri Chandrawati memuji perbuatan Yosua dengan sebutan ajudan terampil dan multi talenta. Kemudian di tanggal 7, sebelum mereka balik ke Jakarta, mereka bicara empat mata. Jadi Ibu Putri dengan ajudannya atas nama almarhum Yosua, mereka bicara empat mata. Ibu Putri di kasur, Yosua duduk di lantai. Mereka bicara empat mata, kurang lebih 15 menit. Jadi rasa tak mungkin atau wanita yang dilecehkan masih mau berbicara empat mata dengan predatornya. Berarti kan tidak mungkin dia diperkosa. Kemudian Brigadir Yosua itu masih mengawal Ibu Putri dari Magelang sampai ke Jakarta. Istri tukang becak pun gak mau dia dikawal kalau sudah diperkosa gitu. Jadi, artinya Ferdy Sambo ini mengada-ada, pungkasnya. Selain itu, Kamarudin angkat bicara soal Kapolda yang menemuinya untuk tidak terlalu keras. Belakangan ini, heboh kabar Kapolda Setara Jenderal Bintang 2 menemui Kamarudin Simanjuntak untuk meminta agar tidak terlalu keras dalam kasus Ferdy Sambo. Kapolda itu diduga sebagai orang suruhan Ferdy Sambo yang tengah mendekam di Mako Brimob sebagai otak pembunuhan Brigadir J. Namun, siapa sosok yang menemui Kamarudin itu belum diketahui hingga kini. Sebelumnya, mencuat 3 nama Kapolda yang diduga terlibat dalam membantu skenario Ferdy Sambo. Namun Polri menegaskan tidak ada keterlibatan 3 Kapolda itu dalam kasus Ferdy Sambo. Terkait itu, Kamarudin Simanjuntak ketika ditemui di bandara di Jambi masih enggan berbicara lebih jauh soal Kapolda yang menemuinya. Kamarudin enggan menjabarkan secara rinci Kapolda yang menemuinya pasca kasus Brigadir Yosua mencuat. Saya kan temannya banyak, kata Kamarudin di Bandara Sultan Taha Jambi. Sementara itu, Irma Huta Barat menyebut informasi tersebut sudah ramai dibahas di media. Terkait nama Kapolda yang menemui Kamarudin, bisa di cross-check di pemberitaan sejumlah media. Itu kan ada di media, kata Irma. Sebelumnya, Polri mengakui tim khusus mendapat informasi mengenai dugaan keterlibatan 3 Kapolda dalam skenario Irjen Ferdy Sambo pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ketiga Kapolda yang diduga terlibat itu yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara atau Sumut Irjen Panca Putra, dan Kapolda Jawa Timur atau Jatim Irjen Niko Afinta.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, menegaskan tim penyidik belum memeriksa 3 Kapolda terkait kasus meninggalnya Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut Dedi, penyidik Polri masih fokus bekerja menyelesaikan berkas 5 tersangka kasus Brigadir J untuk kembali diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pemeriksaan 3 Kapolda saya tegaskan tidak ada, belum ada sampai hari ini, kata kepada awak media di Mabes Polri Jakarta. Hasil keterangan tadi malam, saya dengan Pak Irwasum dan Inspektorat Khusus atau Itsus sampai hari ini, tim Itsus belum melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, imbuhnya. Lebih lanjut, Dedi menjelaskan hal yang menjadi fokus tim penyidik saat ini. Hal yang perlu diketahui, fokus dari penyidik adalah penyelesaian pemberkasan 5 tersangka terkait masalah pidana 340 KUHP Subsider 338 Junto 55 dan 56 yang sudah dikembalikan dari JPU ke penyidik. Penyidik masih fokus untuk segera menyempurnakan dan menjawab apa yang menjadi petunjuk dari JPU, jelas Dedi. Bagaimana menurut pendapat Anda?